ya yang dikenal dalam konteks. Oke, saya sebentar ya. Saya rubah dulu. Saya bisa dijadikan host, oke, claim host. Waduh. Wait, sebentar ya. Oke, tadi yang share link Zoom ke saya, bisa tahu ininya nggak ya password untuk masuk ke ininya biar bisa sharing sebagai host untuk klaim hostnya. Kalau nggak salah ada kodenya itu. Itu udah Bisa saya kasih. share di chat, Bu. Oh boleh. Oh di chat ya. Iya, Chat di bukan WA. berarti. Nggak ada di chatnya. Chat oh di WA ya. Wait. Sorry. Di WA. Oh oke. Makasih. Kemudian, eh, ya baik kita mulai ya. Jadi intinya apa itu information retrieval? So basically information retrieval ini adalah sebuah yang berhubungan dengan informasi proses pengoleksian informasi dari suatu dokumen. Jadi bagaimana kita mengakses suatu informasi pada suatu dokumen yang large, ya. Large di sini berarti kapasitasnya besar, jumlahnya juga besar, datanya juga besar. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan big data, ya. Jadi kita bisa. Nah, mungkin kalau di sini kan desain informasi itu tujuannya kearsipan, tempat penyimpanan data. Jadi di sini dikategorikan arsip yang berbasis elektronik, arsip yang berbasis database. Nah, kalau di IT, ini kita bicara mengenai database yang memang ada database-nya. Ya. Dan datanya itu dalam kapasitas large, Not, ini bukan cuma satu dua file, tapi ini data yang sangat besar. Artinya seperti itu. Nah, software. Nah, nanti ada suatu software atau program yang memang dikhususkan untuk organization, storage, retrieval, dan evaluation suatu informasi. Jadi, di sini peranan dari information retrieval model. Information retrieval model ini juga dikenal juga dengan adanya fungsi salah satunya yaitu retrieval status page. Nah, ini merupakan bagian ya. Jadi kalau di dalam IT ini kita buat menjadi algoritma tertentu. Jadi ada algoritmanya yang digunakan untuk meretrieval informasi dengan model-modelnya. Jadi ada algoritma model A, algoritma model B dengan konsep-konsep yang ditentukan. So, ini kira-kira gambaran contoh dari komponen of information retrieval model. Jadi ini juga dikenal dengan IR model. Wait, sebentar ya, sepertinya background saya terlalu ini saya cari.
Yang di sini aja Bang Jamal. Oke, terima kasih. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi ini salah satu di sini teman-teman bisa lihat ini adalah model dari information retrieval system ya. Jadi kalau dalam IT itu kita kembangkan algoritmanya, kita buat model khusus yang memang digunakan untuk meretrieve information tertentu. Jadi kalau misalnya nanti retrieve information model untuk perpustakaan, itu kita buatkan. Retrieval information untuk data laboratory itu ada. Jadi masing-masing model itu disesuaikan dengan kebutuhan dari objek yang memang membutuhkan information retrieval. Jadi di sini intinya ada sistem yang memang sudah punya data banyak. Nah, salah satunya misalnya kita bisa lihat di UPNPJ itu adalah data perpustakaan, data mahasiswa, data dosen itu semuanya masuk dalam sebuah sistem ya. Jadi kalau mahasiswa itu disiakat, kalau dosen itu juga ada namanya SIM PNPJ. Nah, itu semuanya sumber informasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengembangkan suatu sistem yang memang digunakan untuk meretrieval informasi dari sistem tersebut, maka dikenal dengan information retrieval system. Jadi bukan bagian dari sistem, tapi ada suatu model yang digunakan untuk meretrieval. Jadi dia kalau kita dalam IT sebutannya tools ya, atau function, memang atau jadi bagian dari sistem yang fungsinya memang digunakan untuk meretrieval information dari sistem tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada komponen sistemnya, di mana komponen sistemnya itu nanti ada acquisition, ada representation, dan file organization yang memang merupakan bagian dari sistem tersebut. Sedangkan di user itu kita melihat ada problem, representation, dan query. Jadi biasanya kalau kita mau mengambil data itu pasti kita menggunakan query, ya salah satu model yang biasa digunakan itu memang query. Nah, nanti antara aspek ataupun bukan aspek ya, eh, Recording in progress. antara si user dengan sistem model, user model dan sistem itu akan matching sehingga kita bisa meretrieve objek yang kita cari. Nah, itu cara kira-kira konsep kerja dari information retrieval model ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari sistem temu kembali informasi. So, apa saja yang dilihat dari user side? Nah, itu dari aspek si usernya. Berarti kita harus menentukan problem identification. Jadi, berarti kadang misalnya contohnya teman-teman yang pengen mencarikan, membuatkan suatu user temu kembali sistem temu kembali informasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Berarti nantinya Anda juga harus melakukan machine learning inquiry mengenai dari data-data yang ada tersebut. Jadi sistem apa nih yang mau Anda retrieve? Yang mau ditemu kembalikan itu data-data dari mana? Sumbernya dari mana ya? Kita bisa sebut itu sumber data ya atau data set. Kemudian itu setelah itu mau diapain tuh Repa? Datanya itu mau untuk apa? Data yang informasi yang dicari itu bagaimana fungsinya dan segala macam. Nah, setelah kita menentukan data apa yang mau kita pakai, kita juga harus melihat bagaimana kita mempresentasikan data tersebut. Jadi intinya data tersebut bukan cuman dicari, diambil, tapi bagaimana Anda mempresentasikan data yang informasi yang mau diambil tadi itu harus dipikirkan juga. Jadi pro sistem ataupun algoritma itu nggak tahu ya, dia harus diajarin. Kamu cari data ini, itulah dengan algoritma. Kamu harus cari data ini, informasi tentang ini, kemudian informasi itu kamu tampilkan. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman biasa pakai ChatGPT, biasa pakai Google, sebenarnya itu sistem temu kembali informasi ya. Mereka mencari data, kemudian